hari ini Etem nak berkisah nih lah tentang kasus yang ada di Subang. Sebelum buan kami mau berkisah nih, buanmu sudah makan lah belum ayam ganja bunda? Belum, beli dulu sana, baru Etem berkisah nih. Sebelum Etem masuk ke kronologinya, di sini Uli hendak bercerita tentang latar belakangnya dulu. Di sebuah desa Cilacap, Jawa Barat, ada sebuah keluarga atas nama Bapak Yosef sebagai kepala keluarga yang berusia 55 tahun dan Ibu Tuti yang berusia 55 tahun dan anaknya bernama Yuris yang berusia 34 tahun dan anaknya Amelia yang berusia 23 tahun. Tidak banyak detail-detail informasi yang kami dapatkan, tetapi yang jelas keluarga mereka ini cukup terpandang di tempat mereka tinggal. Karena pemilik dan pengelola sebuah yayasan yang menaungi SMP hingga SMK tingkat nasional di Serang. Tahu nggak sih Sally, kalau yayasan ini banyak yang bilang didirikan oleh sang ayah si Yosef. Jadi sang ayahnya mendirikan sekolah itu? Iya, dan dari laman Kemendikbud bahwa yayasan ini pertama kali didirikan pada tanggal 7 Juli 2008 dan baru mendapatkan ijazah tanggal 21 Agustus tahun 2015. Wow, keren. Tapi kalau kamu lihat dari laman resmi Kemendikbud bahwa di sana tertulis pimpinan yayasan ini adalah Yuris anak pertama dan operator sekolah tersebut adalah Amelia sebagai anak kedua. Tetapi banyak yang bilang kalau misalnya Amelia ini sebagai bendahara dan ibunya sebagai sekretaris serta kakaknya sebagai kepala pimpinan tersebut dan ayahnya Yosef sebagai penanggung jawab yayasan tersebut. Jadi intinya keluarga ini mereka adalah penanggung jawab yayasan tersebut. Masalah bersumber dari yayasan itu, tapi sering berjalannya waktu, peran Yosef di sana tuh justru semakin berkurang gitu, semakin gantian. Tuti dan anak-anak mereka yang punya andil lebih banyak dalam mengurus yayasan. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat keluarga mereka ini pun sudah mulai mengalami perpecahan. Katanya kondisi keluarga mereka ini semakin tidak kondusif lagi. Ketika pada tahun 2009, lalu mereka secara mengejutkan Yosef sang ayah memutuskan buat nikah lagi pada saat itu. Yosef menikah lagi dengan seorang janda bernama Mimin berusia 51 tahun. Dan dari pernikahan sebelumnya, Mimin dikaruniai oleh dua orang anak yaitu Arigin dan Abidara. Dan banyak yang bilang kalau misalnya hubungan istri pertama dan istri keduanya itu yaitu Tuti dan Mimin ini sangat tidak akur. Maka dari itu banyak perkelahian-perkelahian yang terjadi di antara rumah tangga mereka. Penyebab pertengkaran mereka ini lagi-lagi karena apa? Ya tentu saja karena yayasan. Nah, kenapa kok bisa? Nah, diketahui dari berbagai sumber bahwa si Mimin ini pernah dilibatkan untuk mengelola sebuah yayasan. Tetapi di situ perannya sebagai bendahara. Dan banyak sumber yang mengatakan bahwa si Mimin ini menggelapkan dana yayasan tersebut. Dan maka dari itu, peran yayasan digantikan oleh si Amel dan Tuti sebagai istri pertama. Walaupun Bu Tuti dan Bu Mimin ini sering berkelahi, tetapi sebisa mungkin mereka tetap melanjutkan hidup mereka masing-masing. Dan untungnya mereka tidak tinggal dalam satu rumah, melainkan mereka memiliki rumah masing-masing. Dan setelah bergantian nanti si Yosef ini akan bergilir menginap ke rumah satu dan ke rumah lainnya. Jadi misalnya hari Senin ini dia tinggal di rumah Bu Tuti, besoknya dia akan tinggal di rumah Bu Mimin. Oh, kayak selang-seling gitu ya? Ya, dia akan berselang-seling tiap malamnya. Dan hal ini pun dilakukan selama beberapa tahun sampai hingga tahun 2021 pada tepatnya bulan Agustus sebelum peristiwa mengembangkan pun terjadi. Jadi kita udah menjelaskan nih tentang latar belakangnya dan kita akan melanjutkan tentang kronologi kejadiannya. Jadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, Yosef ini baru saja menginap di rumah Bu Mimin, yaitu istri mudanya. Nah, terus keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, sekitar jam 3 pagi, Yosef ini berpulang ke rumah sang istri tuanya, yaitu Bu Tuti, untuk mengambil sebuah golf karena katanya hari itu dia memang rencana mau main golf. Tapi sesaat setelah Yosef ini masuk rumah,
dia langsung merasa ada yang janggal di rumahnya. Kondisi rumahnya Bu Tuti ini dalam kondisi yang sangat berantakan. Ia mencoba manggil-manggil istri tuanya dan juga Amel. Si Yosef pun terus-terusan memanggil si Amel dan istri tuanya tersebut. Tetapi tetap saja sunyi dan tidak ada balasan sedikit pun dari panggilannya tersebut. Ia pun langsung mikir, kemana ya anak dan istriku? Nah, buat yang nanya-nanya di mana Yosef, jadi Yosef ini sudah tinggal di rumahnya sendiri bersama dengan anak dan istrinya. Dia sudah menikah dan melanjutkan hidupnya bersama keluarga kecilnya. Terus singkat cerita, si Yosef ini berkeliling-keliling rumah untuk mencari sang anak dan sang istri. Lalu dia mulai melihat ada yang janggal saat dia menuju ke garasi tersebut, bahwa ada bercak-bercak darah. Nah, lalu Yosef ini bilang, wah sudah ada yang nggak betul ini. Iya, dia udah merasa kayak, wah ini udah nggak betul nih. Terus akhirnya dia langsung manggil polisi. Dan polisi pun datang ke lokasi dan mengecek mobil Alphard yang ada di garasi tersebut. Lalu apa yang ditemukan polisi? Ya tentu saja mayat si Tuti dan si Amel ini udah ada. Dia langsung mati dua-duanya dan tergeletak di mobil tersebut tanpa berbusana. Nah, mengetahui hal tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan besar-besaran. Maka dari itu, mengapa kasus ini sangat viral pada tahun 2021 silam. Setelah jasad Bu Tuti dan Amel ditemukan, polisi langsung mengamankan jasad tersebut untuk diotopsi. Nah, dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa di kepala kedua korban tersebut ada bekas luka berat yang berasal dari benda tumpul. Nah, tim forensik pun sangat yakin bahwa kedua korban ini walaupun sudah ditemukan di dalam bagasi mobil secara bersamaan, tetapi tim forensik yakin kalau kedua korban ini dibunuh secara waktu yang berbeda. Nah, tim forensik ini mengatakan bahwa Bu Tuti ini dihabisin pertama kali dihabisin oleh si pelaku pada sekitar jam dini hari. Nah, kemungkinan besar Bu Tuti ini dihabisin di dalam kamar. Karena berdasarkan hasil olah TKP, tampak tuh ada memang bercak darah di kamarnya Bu Tuti. Dan Bu Tuti ini diduga tewas tanpa sempat melakukan perlawanan karena memang tidak ditemukan adanya luka-luka bekas perlawanan di tubuhnya Bu Tuti. Dari situ mereka pun menyimpulkan kalau sepertinya Bu Tuti ini dihabiskan nyawanya ketika sedang tidur. Sebab itu kenapa Bu Tuti tidak memiliki bekas perlawanan. Kok bisa ya ngebunuh dia sampai tanpa berbusana gitu? Ya, kasihan banget. Tapi nih ada juga dugaan yang mengatakan bahwa jasad Bu Tuti ini dibersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bagasi mobil untuk menghilangkan jejak DNA sang pelaku serta sidik jari tersebut. Nah, Bu Tuti ini dihabiskan pada jam dini hari serta dilanjutkan pada jam 4-nya, yaitu Amel Amelia dibunuh setelah 4 jam setelah Bu Tuti tewas, tepatnya pada jam 5 pagi. Gantian nih, Amel sang anak yang dihabisi nyawanya oleh si pelaku. Tapi berbeda dari Bu Tuti, pada jasanya Amel ini tim forensik menemukan ada bekas pukulan. Hal itu menunjukkan bahwa Amel ini sempat melakukan perlawanan terhadap si pelaku, yang berarti Amel dihabisi nyawanya pada dalam kondisi sadar atau enggak lagi tidur seperti ibunya. Nah, itu perbedaan dari kedua korban tersebut. Nah, setelah dua korban ini dipastikan tidak bernyawa, lalu si pelaku ini mengangkat dua tubuh korban tersebut untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard mereka. Entah apa tujuannya, pada saat itu si pelaku pun langsung memutuskan untuk mencopot semua busana yang digunakan oleh kedua korban. Tapi yang jelas dari hasil forensik menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual dalam tubuh mereka. Nah, jadi itulah dugaan atau gambaran kronologi pada hari kejadian naas itu. Nah, mungkin dari kalian pun banyak nih yang bertanya-tanya, siapa sih pelakunya? Kamu juga pasti bertanya-tanya kan? Siapa sih pelaku yang sangat tega untuk menghilangkan seorang ibu dan anak?
apalagi mereka dihabisin dengan secara brutal dan ditemukan dengan secara tidak bersalah. Nah, awal mulanya sih tim forensik atau tim polisi ini juga menduga bahwa kejadian tersebut karena perampokan, karena ya telah kita ketahui nih bahwa keluarganya Bu Tuti, Amel, Yusuf dan Yosef ini adalah keluarga yang terpandang di tempat mereka tinggal, dan banyak aset-aset yang berharga yang mungkin sangat menggiurkan untuk si pelaku. Tetapi setelah diselidiki oleh tim polisi, tidak ada barang-barang yang hilang. Bahkan di situ pun ada uang cash pun tidak ada barang-barang yang hilang dan tidak diambil uang cash tersebut. Cuma ada satu yang hilang. Kamu tahu apa yang satu yang hilang? Nah, satu yang hilang itu adalah HP si Amel. Mungkin itu adalah sebuah barang bukti yang mungkin bisa menguak kejadian kali ini. Jadi tim forensik pun langsung menyimpulkan bahwa kejadian pada hari ini adalah murni karena tindak penghilangan nyawa atau tindakan kriminal yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa si Amel dan ibunya Bu Tuti. Nah, fakta selanjutnya adalah bahwa jasad korban tersebut ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard, yang tentunya bahwa si pelaku ini adalah orang terdekat mereka yang memiliki akses secara luas untuk memasuki rumah, memasuki mobil, mengendarai mobil. Sampai bisa buka bagasi. Iya, sampai bisa buka bagasinya. Terus tidak ada ditemukan tanda-tanda perampokan di dalam rumah mereka atau masuk paksa. Nah, maka tersebut diduga bahwa pelaku tersebut adalah orang terdekat mereka. Nah, ingat nih ya, kalau misalnya dugaannya adalah pelaku ini adalah orang terdekat mereka. Tapi kenapa ya kok bisa 2 tahun kejadian tersebut atau kisah kriminal tersebut tidak bisa menemukan si pelaku, padahal udah ada clue-nya bahwa dihilangkan oleh. Nah, anyway, untuk menemukan siapa pelaku tersebut, tim kepolisian ini sudah menyelidiki atau memeriksa 124 saksi. Termasuk siapa? Termasuk si ayahnya, yaitu Yosef. Konon katanya si Yosef ini, Bapak Yosef ini ditodong dengan berbagai pertanyaan sebanyak lebih dari 50 pertanyaan dan mengulas sekitar 8 jam untuk pemeriksaan Bapak Yosef tersebut. Nah, setelah diinterogasi nih Bapak Yosef ini, konon katanya bahwa Bapak Yosef ini tim polisi ini menyatakan bahwa Bapak Yosef ini tidak terlibat dalam kasus ini. Kenapa? Karena Bapak Yosef ini memiliki alibi yang kuat yang mengatakan di malam kejadian itu saya lagi menginap di rumah istri muda saya, yaitu Bu Mimin, dan polisi pun telah mengonfirmasi hal tersebut dan juga menginterogasi Bu Mimin beserta kedua anaknya waktu itu. Dan kesaksian mereka pun akurat, sama, dan tidak ada yang mencurigakan. Nah, setelah si Yosef ini dinyatakan bersih dan tidak terlibat dalam kasus tersebut, lalu polisi pun langsung membuka penyelidikan besar-besaran dengan mewawancarai atau mencari informasi-informasi terhadap tetangga-tetangganya mereka. Terus ada nih salah satu penjual gorengan yang memberikan kesaksiannya sama polisi. Dia bilang, "Bapak, di malam sebelum para korban ini tewas, Pak, Amel tuh sempat Pak ke tempat saya, dia beli gorengan, jumlahnya banyak. Nah, kemungkinan pada saat itu Amel ini lagi ada tamu Pak, rumahnya. Dan enggak cuma satu orang, pastinya banyak. Dia belinya gorengan tuh banyak Pak. Mungkin tamunya itulah Pak yang pelaku," kata si penjual gorengan tersebut. Dia itu mencurigai bahwa si tamu yang berada di rumah Amel itu adalah ya si pelaku gitu. Nah, kata si penjual gorengan tersebut kan si Amel beli gorengan nih. Nah, kesaksian tersebut sinkron dengan apa yang ditemukan oleh polisi, bahwa di rumah tersebut emang ditemukan ada satu kresek gorengan. Nah, saat mengolah TKP nih untuk mencari barang bukti, polisi pun menemukan ada 2 jejak sepatu yang berbeda.
Nah, ini kan mencurigakan nih, dan polisi mencurigai kalau si pelaku ini adalah dilakukan oleh dua orang yang berbeda, bahkan bisa lebih. Jadi tindak penghilangan nyawa ini tidak dilakukan secara sendirian, tetapi melainkan ada beberapa orang yang membantu proses kejadian tersebut. Itu dari kesaksian si penjual gorengan. Lanjut, ini kesaksian dari tetangga mereka yaitu Pak Hajar. Nah, Pak Hajat ini juga memberikan kesaksian yang berbeda kepada polisi, di mana dia bilang, Bapak, di hari ketiga korban ditemukan, saya sempat tuh, Pak, lewat depan rumahnya, ini membeli bubur. Nah, di situ saya menengok nih, ada orang yang lagi memarkirkan mobil apa, tapi saya buru-buru, Pak. Dan kesaksian tersebut sangat sinkron dengan apa yang dilihat oleh polisi, bahwa ada nih emang di garasi mobil tersebut mobil ini tidak diparkirkan secara benar, melainkan atas mobil bannya itu masuk ke dalam kayak apa ya, intinya nanti ada fotonya lah. Jadi tuh dia tuh bannya itu dia naik ke atas rumahnya, jadi kayak tidak sinkron gitu dan kayak diparkirkan secara buru-buru. Mungkin nih si pelaku ya buru-buru karena grogi atau apa, kan kita tidak tahu. Dari itu polisi menyimpulkan bahwa si pengendara ini tidak mahir dalam mengendarai mobil. Tapi kan kita tidak tahu nih, dia tidak bisa tidak mahir mengendarai mobil atau memang karena dia lagi apa ya, kayak lagi gelisah, lagi ini karena ya dia habis membunuh kan. Jadi mungkin kayak buru-buru, jadi dia memakai mobil secara cepat dan kayak nggak sinkron gitu dengan garasi mobilnya. Kasus ini pun masih bisa terungkap siapa pelaku dari kasus tersebut. Banyak pihak nih yang mulai resah dengan lambatnya penyelidikan kasus ini. Bahkan hal tersebut juga disampaikan langsung oleh Daster Hasri, dokter forensik kepolisian yang ikut serta dalam mengotopsi korbannya. Nah, kayak gimana ya, kita kan udah tahu nih kalau pelakunya ini adalah orang terdekat, ada jejak sepatunya, terus kalau misalnya si apa tuh dilakukannya pada jam segini, jam segitu, karena si Bapak Hajat ini kan juga melihat kalau pada jam 6 dini hari pelakunya itu masih berkeliaran di rumah. Kenapa sih kok bisa belum terungkap, padahal bukti-buktinya ini sudah banyak untuk menguak siapa pelakunya. Sampai lama gitu ya, sampai 2 tahunan. Sampai hampir 2 tahun pun belum terungkap, padahal ya kita udah lihat nih kalau misalnya bukti-buktinya ini udah banyak banget, dan itu pun langsung disampaikan oleh Dokter Hasri sebagai dokter forensik kepolisian. Nah, Dokter Hasri pun kayak memberikan nih kayak gimana ya, dia juga sangat kesal dalam kasus tersebut, kayak pihak kepolisian ini tidak menangani dengan benar, padahal tuh si Dokter Hasri sebagai kepala forensik kepolisian nih kayak sudah memberikan nih kalau misalnya ada sampel DNA-nya di TKP, dan juga para saksi sudah diperiksa semua, memang betul pada saat itu mereka tidak menemukan adanya kecocokan dengan sampel-sampel DNA yang sudah dikumpulkan. Tapi Dokter Hasri kan sudah memberikan informasi tentang kapan waktu kematian dua korban tersebut. Waktu kematian udah dikantongi nih, sempat juga loh Dokter Hasri ini ngasih saran ke tim penyelidikan, cobalah itu kau cek di rentang waktu segitu HP siapa yang masih online di jam segitu, dan fokuslah penyelidikannya pada orang-orang itu. Udah dikasih saran nih sama Dokter Hasri, tapi tetap aja polisinya juga ya begitu, padahal udah memberikan bukti yang sangat apa ya, akurat gitu loh. Kayak kita udah mengetahui nih kalau misalnya korban tuh dibunuhnya jam segini, ya memang tidak ditemukan sampel DNA yang cocok, tapi kita udah mengantongi bahwa korban tersebut dibunuh pada jam sekitar jam 5, jam 4 gitu. Ternyata nih bukan cuma Dokter Hasri doang nih yang merasakan resah. Yosef, sang suami dari Bu Tuti dan ayah dari Amelia pun juga merasakan yang sama. Dia sangat kesal tuh karena sampai 1 tahun berlalu kematian istri dan anak saya, kok kasus ini juga belum menemukan titik terang. Dan kesalnya pada saat itu di bulan Agustus 2020,
Dua, Yosef ini nekat nih membuat surat terbuka untuk Presiden Jokowi Widodo. Di surat itu Yosef memohon agar Presiden Jokowi turun tangan langsung dalam membantunya menegakkan keadilan untuk Tuti dan Amel. Selain itu Yosef juga masih sering berziarah ke makam Tuti dan ke makamnya Amel sambil berkata, "Tenang di sana ya sayang, kebenaran pasti akan terungkap dan pelaku yang sudah jahat ke kalian pasti akan ditangkap," kata dia. Untuk Bapak Yosef, makasih ya Bapak sudah mengungkapkan hal tersebut, yang akhirnya doa Bapak Yosef ini sangat manjur loh, langsung langsung dikabulkan sama Tuhan, dan titik terang pun mulai bermunculan. Dan titik terang ini tuh sangat plot twist loh, dimana pada tanggal 16 September tahun 2021 atau kurang lebih sebulan setelah Yosef menulis surat terbuka terhadap Bapak Presiden kita, salah satu pengguna TikTok tiba-tiba mengupload video yang bikin warganet geger. Video tersebut menampilkan seorang perempuan yang katanya bernama Ina sedang kerasukan sambil menangis sesenggukan. Ina bilang, "Tolong bantu saya," katanya. Dan selain Ina, di video itu juga menampilkan ada seorang ibu-ibu yang diketahui bernama Bu Enu duduk pas di sampingnya Ina. Nah katanya, nih Bu Enang ini adalah seorang paranormal. Kayak gitulah, di momen-momen itu Bu Enung ini langsung yakin kalau sosok yang dirasukin Mbak Ina itu adalah salah satu korban dari kasus Subang, yaitu siapa? Amel. Jadi Bu Ina ini kerasukan sama rohnya Amel. Nah, di situ Amel kayak bilang kayak apa ya? Ini astagfirullahaladzim, bapak jahat gitu. Kayak dia bilang, bapak jahat, kenapa bunuh saya gitu. Nah, video itu langsung ya udah, karena video ini juga karena arwahnya si Amel, lalu video itu sangat viral di kalangan publik. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa video yang viral tentang kerasukan itu tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan, karena ya itu videonya tidak bisa diedit, bisa dijadikan drama, bisa diinikan, dan itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Sedihnya di situ sih. Tapi kalau itu emang bener-bener Amel, kayak kasian banget gak sih, karena dia dihabisin sekarang kayak apa ya, dia sadar dan dia tahu ya, tragis banget, sampai dia mati pun dia kayak pengen menguapkan itu loh, atau busana gitu ya. Iya. Terus setelah 2 tahun setelah kejadian itu, justru datang sendirinya ke kantor polisi, yaitu petunjuk besar. Petunjuknya apa? Jadi pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, seorang laki-laki bernama Ramdu atau Danu tiba-tiba menyerahkan dirinya ke kepolisian. Siapa sih Danu ini? Nah, jadi Danu ini adalah keponakannya Bu Tuti, yang itu berarti juga sepupunya Amel. Pada saat itu Danu langsung dibawa ke Polda Jabar untuk dimintain keterangan lebih lanjut. Dan sesampainya di sana, Danu bilang, "Pak polisi, saya sudah tidak tahan lagi dengan rasa bersalah saya yang saya tanam selama 2 tahun ini. Saya tahu siapa pelaku yang menghilangkan nyawa Tante Tuti dan juga Amel. Saya adalah salah satunya, Pak. Tolong izinkan saya untuk menjadikan diri untuk kayak collaboration, kayak dia tuh pengen membantu pihak kepolisian untuk meringankan nanti kayak hukumannya dia." Nah, dia bilang, "Saya ingin membantu menegakkan keadilan untuk korban itu," kata Bang Danu ini. Mendengar ucapan Danu, polisi pun langsung memintai dia untuk menceritakan segalanya yang diketahui tentang insiden. Nah, sekarang aku bakalan ceritain ya kasus ini dari versinya Danu. Jadi kata Danu, di malam kejadian itu Danu dibilang nih kalau dia ini dimintain oleh sama omnya si Yosef ini untuk mengantarin golok ke rumahnya Tante Tuti. Danu nggak banyak tanya waktu itu, ya udah dia langsung yayain aja. Sesampainya di sana di rumahnya Tante Tuti, dia menyerahkan golok itu ke Yosef. Entah kenapa Yosef itu meminta Danu untuk, "Udah, kau tunggu aja di garasi. Udah kok, nggak usah masuk rumah," gitu.
itu. Danu pun nurut aja, duduklah dia di garasi mobil sambil ngerokok. Dan puting rokoknya Danu itu ditemukan di TKP kejadian. Jadi dia ngerokok nih di garasi dan putingnya ditemukan. Jadi kayak ya benar dengan kesaksiannya Danu. Lalu tiba-tiba Danu ini dikejutkan dengan suara teriakan sepupunya Amel dari dalam rumah. Nah, karena panik terjadi sesuatu di dalam refleks Danu pun langsung buka pintu rumah itu. Nggak dikunci soalnya. Rumahnya pas pintunya dibuka, disitulah Danu melihat kepalanya Amel ini lagi dijedot-jedotin ke tembok sama kedua saudara tirinya si Amel. Yaitu siapa? Si Abi dan si Arigi, anaknya Bu Mimin. Jadi ya kita udah tahu nih kalau misalnya si Amel dan Bu Tuti ini dihabiskan nyawanya oleh sang ayahnya sendiri, dibantu dengan istri mudanya yaitu Bu Mimin dan kedua anaknya yaitu Nun dan si Arigin. Nah, di situ Danu juga melihat Yosef sama Mimin ada di sana. Enggak cuma mereka berdua aja, jadi si Yosef ini enggak cuma melihat si Arigin sama si Nun tadi, tapi dia juga melihat kedua tante dan omnya itu si Yosef sama si Mimin. Si Danu tadi kan kayak buka pintu nih dan ada om tantenya, ada Arigin sama kedua saudaranya itu. Dia pun langsung kayak diancam sama si Yosef, kayak ya karena si Danu ini nggak mau ikut-ikutan terseret, akhirnya pun dia kayak ya udah dalam kasus ini yang awalnya dia cuma bawain golong nggak tahu apa-apa. Buat apa gitu ya? Ya dia nggak tahu apa-apa, dia cuma disuruh bawain golong. Terus akhirnya dia mendengar sepupunya, terus ternyata rupanya lagi dijedut-jedutin kepalanya sama kedua saudara tirinya itu. Lalu si Yosef ini mengancam si Danu untuk membersihkan dua milik tersebut. Jadi si Tuti dan si Amel ini dibersihkan oleh si Danu. Jadi benar kata polisi bahwa kasus tersebut bahwa kalau misalnya korbannya ini dibersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke bagasi mobil. Nah, barulah si Yosef ini memaksa Danu untuk tutup mulut dan tidak membuka kasus ini kepada siapapun. Berdasarkan kesaksian Danu, tentunya polisi pun langsung menangkap Yosef, Mimin, Arigi, dan juga Abi. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintain keterangan. Tapi sesampainya di kantor polisi, ya begitulah. Mereka berempat enggak mau ngaku, cuma Danu aja yang mau ngakuin perbuatannya. Padahal tanpa mereka sadari, sebenarnya pada saat itu polisi sudah memegang bukti kunci di mana polisi sudah menemukan adanya bercak darah di baju yang dikenakan oleh Joseph pada malam kejadian itu. Akhirnya tidak berselang lama kemudian pun langsung deh ditetapkan, polisi langsung menetapkan 5 orang bersalah, yaitu siapa? Arigin, Yosef, Mimin, Abi, dan Danu. Dan motif kejahatannya ini masih dalam penyelidikan. Cuma usut nih, katanya motifnya yaitu adalah karena perebutan yayasan sekolah. Tapi benar atau tidaknya motif tersebut kita tidak tahu dan tunggu update-nya aja di pengadilan. Karena kita kan udah tahu nih kalau ini kasusnya masih berjalan. Maka dari itu kasus tersebut langsung viral kembali pada jagat raya pada tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober. Setelah pelaku yang berhasil ditangkap, buat kalian yang pasti ngikutin kasus ini sejak lama, pasti banyak yang sejak awal memasang curiga kepada Yosef. Kamu kalau misalnya pertama kali nih tadi aku jelasin, kamu sebenarnya curiga ke siapa nih? Kalau dari kamu sendiri? Nggak ada curiga siapa sih? Kayak apalagi bapaknya. Bapaknya juga kayak mind-blowing banget kan, kayak plot twist banget kan, yang tadinya dia sampai mengirimkan surat ke Presiden Republik kita, terus kayak nangis-nangis di depan polisi segala macam. ya, nelpon polisi, membuat kayak surat terbuka ke Presiden, bahkan sampai dia meminta untuk pelakunya ditemukan.
Tapi nggak apa-apa sih, kayak dengan adanya bantuan doa dari Bapak Yosef ini, kita akhirnya menemukan titik terang tersebut. Kita kan ini lagi diproses sama kepolisian dan sudah terkuak bahwa pelakunya adalah 5 orang tersangka tersebut. Dan untuk Bapak Yosef kayak geram banget nggak sih? Aku sendiri aja kayak geram banget, kayak gimana ya, kayak kamu bisa tega-teganya ngabisin anak dan istrimu hanya cuma yayasan doang. Terus dihabisinnya juga dengan istri barunya, istrinya sih yang lebih kayak ngeselin banget ya sih, kayak Kayak banget. pikir gitu lah. Apalagi dia tuh sampai bener-bener kayak minta apa ya, sampai kayak doa kepada Tuhan biar dimudahkan titik terangnya. Tapi ya bagus sih kalau menurutku, karena ya dia tangkap akhirnya gitu loh. Terus kan ini masih di dalam proses hukum nih. Semoga proses hukum kasus ini berjalan dengan sangat lancar dan semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, dan juga semoga korban mendapatkan tempat terbaik di Tuhan Yang Maha Esa. Buat teman-teman yang lainnya juga untuk bisa memberikan doa kepada para korbannya, dan untuk yang mungkin penasaran lagi lebih lanjutnya kepada proses pengadilan ini, bisa nonton ke berita-berita lainnya. Dan kalau misalnya ada informasi-informasi tambahan, bisa memberi masukan kepada kita. Kalau misalnya ini ternyata udah ini, ternyata motifnya ini, kalian bisa juga memberikan saran kepada kita. Mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan pada kasus pada hari ini. Jadi buat yang lainnya, semoga suka pada video kami hari ini tentang kasus kriminal yang ada di Subang. Ini plot twist banget sih, tapi ya semoga kalian suka. Bye bye.